Di tempat ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kepada hambanya Bapak Pendeta Yakub, silakan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang hadapan Engkau Tuhan, bersyukur kini tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau yang kirim Roh Kudus-Mu yang bantu mengajar kami masing-masing, Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membahas dari ayat Mas yang kita baca tadi, Roma pasal 12 ayat 10. Demikian bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, sewaktu saya dikasih ayat ini untuk dibawakan firman Tuhan, saya ingat satu workshop atau conference saya ikuti yang dipimpin oleh Dr. Henry Cloud. Ada beberapa materi dari buku dia yang dia tulis berjudul Boundaries. Saya pikir sangat menarik dan cocok untuk topik ini. Jadi saya ada pinjam beberapa contoh, beberapa materi dari buku beliau. Nah, kalau kalian tertarik untuk baca, kalian bisa cari. Saya nggak tahu di Indonesia ada tidak. Dalam bahasa Inggrisnya itu Boundaries oleh Dr. Henry Cloud. Dia adalah psikoterapis, seorang Kristen, psikoterapis yang banyak membantu gereja-gereja dan juga para pekerja di gereja. Baik, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, saudara, kalau lihat di Roma 12 ayat 10 ini perintah Paulus kepada jemaat di Roma ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Jadi, pertama, hendaklah kamu saling mengasihi. Bagian kedua adalah hendaklah kamu saling mendahului dalam topik mengasihi ini. Saya mau ada satu pertanyaan yang saya ingin tanya kepada saudara. Pertanyaan itu adalah mengenai Tuhan. Kalau menurut saudara, Tuhan itu terbatas atau Tuhan itu tidak terbatas? Nah, secara alamiah kita pasti akan menjawab Tuhan itu tidak terbatas, ya kan? Tapi sebenarnya saudara sekalian, kalau saudara mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, berarti apa? Tuhan itu termasuk semua hal di dunia ini adalah Tuhan. Tuhan itu termasuk segala hal yang ada di dalam dunia ini, termasuk hal-hal yang Tuhan ciptakan. Dan itu adalah aliran yang sesat sebenarnya, yang disebut dengan pantheism. Pantheism mengajarkan bahwa Tuhan itu dengan ciptaannya, Tuhan itu adalah segalanya, termasuk ciptaannya adalah Tuhan. Jadi everything in the world is God. Segala sesuatu dalam dunia ini adalah Tuhan juga. Nah, lalu ada yang mengatakan itu sesat. Dan akhirnya ada yang mengatakan, no, itu sesat karena Tuhan lebih besar dari segala ciptaannya. Nah, jadi mereka mengatakan Tuhan itu termasuk ciptaannya adalah Tuhan juga, tetapi Tuhan lebih besar dari itu. Saudara sekalian, ajaran ini pun juga adalah ajaran yang sesat, gitu, yang dikenal dengan nama panentheism. Jadi God includes everything and more than just everything. Kenapa kedua ini sesat? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta, dan sebagai pencipta dia berbeda dengan yang diciptakannya, dengan ciptaannya. Jadi kalau Tuhan pencipta beda dengan ciptaannya, berarti apa? Tuhan itu ada batasnya. Ini batas ini Tuhan, lewat dari ini di luar Tuhan adalah siapa? Adalah apa? Adalah ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan bukan bagian dari Tuhan sendiri. Nah, jadi Tuhan sendiri ada limit di sana, ada batas yang dimana dia adalah pencipta, lalu di luar itu adalah yang diciptakan.
Nah, lalu Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4, dia juga mengatakan God is love. Tuhan adalah kasih. Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan adalah kasih dan Tuhan itu dibatasi dalam arti dia terpisah dari ciptaannya, berarti kalau kasih Tuhan adalah kasih, berarti kasih itu juga adalah apa? Harusnya terbatas nih. Jadi menurut firman Tuhan, definisi daripada kasih yang sejati adalah apa? Di dalam Tuhan, kasih itu tidak terbatas, tetapi di luar Tuhan tidak ada kasih. Karena Tuhan itu kasih. Jadi kalau di luar Tuhan, bukan kasih, tidak ada kasih. Nah, jadi kasih itu juga ada batasnya, yaitu apa? Di luar Tuhan, itu bukan kasih. Tetapi di dalam Tuhan, karena Tuhan itu di dalam Tuhan tidak ada batasnya, Tuhan adalah love, Tuhan adalah kasih, di dalam Tuhan sendiri tidak ada batas, sehingga kasih di dalam Tuhan itu tidak terbatas. Dan kita bisa belajar dari firman Tuhan, kasih Bapa demikian tidak terbatasnya, sampai dia rela mengorbankan anak yang tunggal mati di atas kayu salib. Lalu kita lihat kasih anak, yaitu Yesus Kristus, demikian besarnya kepada Bapa dan kepada ciptaannya, sehingga dia rela mati untuk menanggung dosa kita juga. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita bicara kasih yang sejati adalah apa? Kasih yang dalam Kristus, ada kasih yang ada batasnya, yaitu kasih dalam Tuhan itu adalah kasih sejati. Di luar Tuhan itu bukan kasih. Tetapi saudara sekalian, saya mau ajak saudara lihat satu ayat. Ini suara oke ya, udah bisa dengar semua ya. Di Paulus juga berkata kepada di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, dia berkata demikian, jika ada seseorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia diberi makan. Nah, saudara, kalau ada orang saudara kita yang susah, kelaparan, nggak mampu, Paulus bilang kalau dia malas, nggak mau bekerja, jangan beri makan. Nah, saudara perhatikan ini ya, Paulus, orang suka mempertanyakan, Paulus, di mana kasihmu gitu? Kok saudaramu kelaparan kamu nggak bantu? Biarpun dia malas nggak mau bekerja, tapi kita harus mengasihi gitu. Dalam Tuhan kita harus belajar mengasihi tanpa batas. Jadi kita harus menolong dia terus, harus kasih makan apapun yang terjadi. Nah, saudara perhatikan di sini Paulus tidak mengatakan kalau ada seorang malas tidak mau bekerja, jangan kita mengasihi dia. Paulus tidak mengatakan demikian. Sebenarnya dengan tidak langsung Paulus mengatakan jika ada orang yang kelaparan, entah dia malas tidak mau bekerja ataupun dia rajin mau bekerja, kita tetap harus mengasihi dia tanpa batas karena itu perintah Tuhan mengasihi. Tetapi kalau dia malas, tindakan kasih kita harus ada batasnya. Nah, jadi saudara, ini satu definisi yang saya mau saudara pegang. Kasih yang sejati adalah kasih di dalam Tuhan, dan kasih dalam Tuhan itu tidak ada batasnya ya. Dan ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi kasih yang sejati memiliki tindakan kasih yang terbatas. Jadi saudara harus bedakan ya. Kasih itu harus tidak terbatas dalam Tuhan, tetapi tindakan kasih itu sendiri harus terbatas. Kenapa saudara sekalian? Saya mau kasih contoh dari firman Tuhan. Dari Galatia pasal 6 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan. Galatia pasal 6 mulai dari ayat 2 sampai 5. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lalu saya lompat ke ayat kelima. Sebab tiap-tiap orang memikul beban tanggungannya sendiri. Nah, saudara, dalam ayat ini pasal 6 ayat 2 sampai 5, Paulus memberikan dua perintah yang bertentangan di sini. Di ayat kedua dia katakan bertolong-tolonganlah menanggung beban. Jadi kita harus saling menolong menanggung beban. Tapi di ayat 5 dikatakan setiap orang harus memikul
tanggungannya sendiri. Dengan kata lain apa? Tiap orang harus pikul bebannya sendiri. Ayat 2 bilang saling tolong memikul beban. Ayat 5, setiap orang harus pikul sendiri. Dan saudara lihat ini bertolak belakang kan, bertentangan. Kadang-kadang kita suka baca Alkitab, kita merasa bahwa banyak ayat-ayat yang bertentangan. Tetapi sebenarnya bukan bertentangan, kita merasa ini bertentangan, kenapa? Karena terjemahan dari bahasa aslinya. Kalau saudara lihat di bahasa aslinya di sini, di pasal 6 ayat kedua ini, waktu Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Beban ini di ayat kedua ini dalam bahasa Yunani, ya bahasa asli Perjanjian Baru, itu adalah basos. Lalu di ayat kelima, setiap orang harus memikul beban tanggungannya sendiri. Kata beban tanggungannya ini dalam bahasa Yunaninya portion. Jadi ini dua hal yang berbeda, tapi kita dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sama, beban tanggungan. Tetapi dalam bahasa asli berbeda. Apa itu basos? Apa itu portion? Nah, saudara, basos itu adalah satu beban yang luar biasa besar, seperti batu yang harus kita pikul yang luar biasa berat dan besar sekali. Itu basos. Portion adalah apa? Adalah beban tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Jadi kita sehari-hari ada beban. Saudara bilang, oh setiap manusia hidup pasti ada masalah. Masalah cari duit, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah kerjaan, masalah gereja. Nah, semua tanggung jawab itu adalah apa? Masalah kerjaan, beban sehari-hari itu yang disebut portion. Jadi Paulus di sini mengatakan, setiap orang punya tanggung jawab sendiri, yaitu apa? Harus memikul beban kehidupan sehari-hari masing-masing. Itu harus. Tetapi kalau ada basos itu adalah apa? Beban yang luar biasa beratnya, besar, seperti batu yang besar yang harus kita pikul, ini disebut apa? Bertolong-tolongan lah, membantu. Nah, jadi di sini saudara lihat bahwa Paulus tidak mengatakan, oke, kita kasihilah sesama saudara kita dengan tanpa batas. Paulus bilang, ya, kita harus mengasihi sesama dengan tanpa batas, tetapi tindakan kasih itu harus ada batasnya, harus melihat. Jadi kalau memang itu adalah beban orang lain yang benar-benar berat, harus saling bantu. Tetapi kalau itu beban sehari-hari, setiap orang harus pikul. Jangan saya bilang, oh, saya kasihan lu lihat Mercy, beban kehidupannya berat. Mari kita bantu. No, Paulus bilang kalau itu memang beban kehidupan sehari-hari yang normal, itu dia harus tanggung sendiri. Kita punya tindakan kasih harus dibatasi. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa tindakan kasih itu ada batasnya. Nah, kenapa ada batasnya? Nanti kita akan belajar, saudara-saudara. Kenapa ada batasnya? Saudara, nanti kita akan lihat kenapa ada batasnya. Tapi saudara sering lihat ya, tadi waktu Paulus bilang, saling bertolonganlah kalau orang menanggung basos atau beban yang berat seperti batu, tetapi biarlah dia memikul portion atau beban kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, dari sini kadang kita melihat banyak sekali orang punya masalah ya. Masalah kenapa? Karena mereka ada yang merasa bahwa kalau kasih tidak terbatas, artinya tindakannya pun harus tidak terbatas. Nah, atau ada orang yang merasa, jadi kalau merasa kasih tidak terbatas, artinya apa? Orang ini selalu minta ditolong ya. Entah itu basos, beban berat, atau beban sehari-hari, dia selalu minta ditolong. Karena dia merasa kasih harus tidak terbatas, tindakan kasih pun harus tidak terbatas. Tapi ada orang lain yang merasa bahwa, oh kita sudah diberikan Tuhan kemampuan, sehingga kita harus melakukan sendiri, sehingga apapun beban kita, seberapa beratnya pun kita harus tanggung sendiri. Nah, saudara, ini dua hal adalah hal yang salah ya. Jadi, ada orang yang merasa semua kehidupan dia adalah basos. Ya. Semua kehidupan dia adalah beban yang berat. Sehingga dia selalu mengharapkan orang membantu. Nah, saudara, tapi ada juga orang yang merasa semua beban kehidupan apapun yang ada itu bagian kehidupan saya yang harus saya tanggung. Sehingga ada orang-orang tertentu yang
tidak mau dibantu. Kalau orang bilang, oh kamu hidupnya susah, mari kita, no. Paling pantang dibantu. Nah ini dua adalah persoalan yang timbul dari sana. Nah saudara, sekarang saya ingin bahas, kenapa kalau tadi kasih tidak ada batas, tetapi tindakan kasih itu harus ada batas. Kenapa? Karena dengan adanya tindakan kasih yang ada batas ini kita bisa membantu orang untuk bertumbuh. Pertama bisa membantu orang bertumbuh, membantu kita sendiri bertumbuh juga. Contohnya tadi Paulus bilang, kalau ada orang malas, jangan dikasih makan. Saudara bayangkan kalau orang malas ya, saudara bilang, oh saya mengasihi si A nih, si Anton, saya kasih dia tanpa batas. Dia malas, tetap saya kasih, tetap saya bantu kasih makan terus. Saudara, kalau saudara lakukan itu, dia nggak akan maju. Dia nggak akan bertumbuh. Kenapa? Dia akan terus malas. Karena dengan malasnya dia dibantu. Saya pernah ada satu saat, saudara, ada satu orang, saya nggak sebut siapa, kontak saya melalui Facebook Messenger. Saya di Kanada, itu Facebook Messenger dari Indonesia. Gitu, Pendeta Jacob, saya perlu bantuan. Saya lagi mengalami kesulitan dalam kehidupan. Saya bantuan apa? Dia cerita gini gitu. Nah gitu, saya bilang, waduh saya nggak bisa bantu, kita terlalu jauh. Gitu bilang, wah bagaimana sih, kan kita kan sesama saudara dalam Kristus, harus saling mengasihi, harus saling menolong, harus saling membantu. Saya bilang, iya benar, kita harus mengasihi, harus bisa menolong, tetapi terus terang saya nggak tahu situasi kamu itu apa ya. Nah yang tahu situasi kamu itu adalah majelis dan pekerja gereja. Saya bilang, kalau kamu mau bantu, saya bisa bantu satu. Saya hubungi majelis gereja atau pekerja gereja untuk bantu kamu. Dia bilang, nggak usah lah kalau gitu, nggak usah, biarin. Akhirnya saya coba kontak dengan majelis atau pekerja gereja yang lain. Mereka bilang, itu orang udah tuh memang males, nggak mau kerja, kerjanya cuma nipu orang, selalu minta tolong. Nah saudara, ini kasus yang sama. Kalau kita tindakan kasih kita tanpa batas, kita nggak menolong dia bertumbuh, malah kita menjerumuskan dia. Sehingga Paulus bilang, kalau orang malas, tindakan kasih kita harus terbatas, jangan kita bantu dia. Dan juga tindakan kasih ini harus terbatas. Kadang-kadang bukan hanya membantu seseorang bertumbuh, tetapi juga untuk membantu melindungi seseorang, untuk orang lain atau diri kita. Saya kasih contoh di Kanada, di Amerika, saudara sekalian. Saya belum tahu di Indonesia apa hal ini mulai terjadi atau belum. Di Kanada, di Indonesia ini sedang gencar belakang ini mengenai yang disebut gender fluidity. Gender fluidity artinya apa? Setiap orang bebas menentukan kelaminnya sendiri, gitu. Jenis kelaminnya. Jadi kalau orang bilang saya laki-laki, dia pun wajah saya perempuan, ya saya laki-laki. Dan ini jadi masalah kadang-kadang. Ada orang datang ke McDonald, wajahnya laki-laki, lalu waktu dilayani oleh pelayan McDonald, pelayannya mengatakan, yes sir, what can I do to help you? Sir itu tuan kan? Dan orang yang dipanggil sir ini anak wajah laki-laki, dia marah besar, dia mengatakan dia dihina karena dia adalah wanita. Nah kasus-kasus ini banyak di Amerika, di Kanada. Di Jakarta mungkin belum, tapi saudara nggak perlu kecil hati, pasti akan ada. Semua persoalan keributan besar dari iblis akan ada dimanapun juga. Nggak akan hanya stop di Kanada dan Amerika. Kita hanya satu langkah lebih maju dari saudara sekalian dalam soal kejahatan dan dosa. Nah saudara, kasus gender fluidity ini demikian luar biasanya sampai ada satu keluarga, lalu dia punya anak umur 5 tahun. Kalau kita lihat anak itu, modelnya adalah laki-laki, lalu dia diinterview, anak umur 5 tahun yang laki-laki mengatakan apa? Dia adalah perempuan. Dan waktu diinterview, interviewernya tanya kepada orang tuanya, apa benar dia perempuan? Gitu, kedua orang tuanya menjawab dengan, kami sangat mengasihi anak kami sehingga apapun yang dia pikir benar, yang dia mau lakukan, kita ikuti. Jadi anak ini yang bentuknya laki-laki, umur 5 tahun, masa dia perempuan, orang tua mengatakan dia perempuan, kita ikuti karena kita mengasihi dia. Nah saudara, ini adalah tindakan kasih yang tanpa batas ya.
Kita boleh mengasihi tanpa batas, tapi tindakan kasih harus terbatas. Karena anak umur 5 belum tahu apa-apa, saudara sekalian. Kalau saudara biarkan tindakan kasih saudara tanpa batas, semau dia, saudara menjerumuskan dia. Saudara merusak dia. Sehingga anak-anak, kita harus punya limit. Semakin dia kecil, tindakan kasih kita harus lebih ketat. Semakin dia besar, kita boleh lebih lepas tangan. Itu sesuatu yang alamiah. Semakin dia mampu, semakin bertumbuh, semakin kita bisa lepas, kita bisa perbesar. Nah, saudara, ini adalah kegunaannya. Tindakan kasih itu harus memiliki batas, yaitu pertama untuk membantu diri kita dan orang lain bertumbuh, kedua untuk melindungi diri kita ataupun orang lain. Nah, lalu tindakan kasih ini seperti pagar, saudara. Jadi kalau saudara bilang ada batas, seperti pagar. Pagar ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya. Jadi kalau diperkecil artinya apa? Saudara bantunya semakin sedikit. Kalau perbesar, saudara bantu semakin banyak. Nah, ini bisa besar, bisa kecil, tergantung apa? Tergantung orang yang saudara kasihi. Seberapa banyak dia bisa kita bantu, saudara perbesar. Seberapa dikit saudara harus bantu, saudara perkecil. Tindakan pagar daripada tindakan kasih ini. Nah, saudara, seringkali kita punya problem, dalam bahasa Inggrisnya kita sebut boundary, tapi dalam hal ini saya sebut pagar untuk tindakan kasih ini, karena tindakan kasih kan harus terbatas kan, jadi harus ada pagarnya. Nah, seringkali kita kesulitan membuat pagar dalam tindakan kasih. Nah, saudara, membangun pagar ini dalam tindakan kasih ini, yang paling jelas membangun pagar adalah apa? Adalah mengatakan no. Tadi contohnya waktu ada orang Facebook Messenger ke saya, minta tolong saya bantu, saya bangun pagar untuk tindakan kasih saya. Pagar saya bentuknya apa? No. Karena saya nggak tahu kebutuhan kamu. Saya akan cek dulu dengan yang lain. Saya bilang no. Nah, itu adalah adalah pagar yang pertama yang saya bangun. Pagar itu bisa saya perluas atau bisa saya bongkar, tergantung kalau majelis gereja mengatakan, oh iya dia perlu dibantu, benar, dia rajin, dia begini, begitu, tapi hidupnya susah, kasihan. Saya akan bongkar pagar itu. Saya akan bantu. Nah, saudara, banyak orang, termasuk saya dulu, sampai sekarang pun saya masih ada kesulitan, sulit membangun pagar untuk tindakan kasih itu. Jadi kalau orang minta kita tolong, minta kita bantu, sulit mengatakan no. Selalu yes. Kenapa? Karena banyak faktor, tapi faktor yang terutama adalah apa? Faktor rasa takut, rasa sungkan, nggak enak, takut orang marah, takut orang jadi tidak mau berteman dengan kita, takut kita dilihat, oh kok pendeta tidak ada kasih, pandangan orang terhadap kita berubah, takut akhirnya kita tidak punya teman, takut berbagai hal, saudara sekalian. Nah, saudara, Paulus berkata di 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Paulus mengatakan, Tuhan memberikan kita bukan roh yang penakut, tetapi memberikan kita roh atas kuasa, kasih, dan self-control. Bahasa Indonesia apa self-control ya? Pengendalian. Jadi saudara sekalian, kalau saudara merasa, wah, saya nggak bisa bilang no, nggak bisa bangun pagar untuk tindakan kasih, karena takut, saudara harus datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan roh dia ke dalam kita, dan roh itu bukan roh rasa takut, tapi roh yang mempunyai kuasa, kasih, tapi kasih ini mempunyai apa? Self-control yang bisa dikendalikan. Jadi saya bisa bilang yes, bisa bilang no. Nah, saudara, saya mau ajak saudara lihat sekarang. Tadi saya katakan dengan kita bangun pagar ini, kita membatasi tindakan kasih, itu kita bisa menolong orang atau bisa melindungi orang lain juga. Nah, apakah ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung ini? Ada. Hari ini saya akan bahas 2 saja. Yang pertama, ayat Alkitabnya adalah hukum tabur dan tuai. Nah, saudara kalau lihat di pasal 2, di Galatia, pasal 6 sampai ayat 7 sampai 8,
Di sini dikatakan demikian. Barang siapa yang menabur, dia juga akan menuai. Siapa yang menabur dalam dosa, dia akan menuai kehancuran. Siapa yang menabur dalam roh, dia akan menuai hidup kekal. Saudara, firman Tuhan punya hukum tabur tuai. Dan hukum tabur tuai ini yang Tuhan tentukan, ini menjadi hukum dasar kehidupan seluruh umat manusia. Seluruh kehidupan kita tergantung pada satu hukum ini. Bukan satu-satunya, tetapi ini adalah salah satu hukum yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Hukum tabur tuai. Maksudnya apa, saudara sekalian? Jadi, kalau saudara menabur sesuatu yang baik, saudara akan menuai yang baik. Menabur yang jelek, saudara akan menuai yang jelek. Nah, ini ada orang bilang gini, oh kalau saya menabur yang baik, itu apa ya? Saya bantuin orang terus, nanti saya akan menuai yang baik. Satu hari saya susah, orang bantu saya, ya itu mungkin juga. Tapi maksud Tuhan bukan itu, saudara sekalian. Maksud Tuhan bukan itu. Maksud Tuhan adalah apa? Segala sesuatu dalam dunia ini, dalam hukum kehidupan dunia, ada apa yang saudara perbuat, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Saudara, contohnya, pajak. Saudara, saya nggak tahu di Indonesia lapor pajak bagaimana. Kita di sini lapor pajak kita bisa buat sendiri, udah ada softwarenya atau saudara isi formulir sendiri. Data-datanya saudara nggak usah kirim ke kantor pajak, saudara simpen aja selama 5 tahun. Kalau dia curiga, dia periksa, dia audit, baru saudara keluarin. Kalau nggak, sama saudara isi aja, kirim, udah beres. Setiap tahun kalau kita lapor pajak, biasanya umumnya kalau orang kerja seperti saya, itu setelah kita masukin laporan pajak, kita akan dapat apa? Dapat pengembalian pajak. Karena pajak yang kita setorin tiap bulan dipotong dari gaji itu dianggap berlebih, akan dipulangin ke kita sebagian. Nah, jadi kita lihat saudara sekalian, pajak di sini sistemnya berdasarkan kepercayaan kan, trust. Saudara jujur, kalau saudara nggak jujur, saudara bisa isi semacam-macam asal masuk akal, bahwa saudara bisa dapat banyak nih, nggak usah bayar pajak, dapat return yang banyak. Nah, saudara sekalian, tapi kalau saudara lakukan itu, kalau satu hari saudara ketahuan, ada konsekuensinya, saudara sekalian. Konsekuensinya apa? Saudara akan dibawa ke hukum. Nah, saudara bilang, oh, saya orang Kristen. Wah, lebih-lebih malu orang Kristen loh, menghitung pajak. Lalu, karena saya orang Kristen, saya datang pada Tuhan. Saya tahu ini salah, saya minta ampun pada Tuhan, minta maaf. Saudara, Tuhan maafkan nggak? Tuhan maafkan. Tetapi meskipun Tuhan maafkan, saudara sekalian, hukum tabur tuai, konsekuensi kehidupan, itu tetap berjalan, saudara sekalian. Tetap berjalan. Saudara melanggar hukum pajak, kalau ketahuan, biarpun saudara sudah minta maaf pada Tuhan, saudara tetap harus menghadapi konsekuensinya. Saudara akan dipanggil ke pengadilan. Kalau terbukti salah, saudara akan masuk penjara. Itu konsekuensi yang saudara harus jalani. Dan ini adalah hukum kehidupan. Contoh, ini banyak hal, saudara sekalian. Saudara kalau merokok, ini tabur tuai. Saudara kalau merokok, kemungkinan besar nanti saudara akan apa? Konsekuensinya bisa paru-paru, mungkin kanker. Saudara kalau belanja boros, pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, konsekuensinya apa? Saudara nggak akan hidup, nggak akan bisa senang. Saudara akan hidup susah terus. Itu konsekuensinya. Jadi saudara jangan bilang, kenapa hidup saya susah terus ya? Kok uang nggak cukup-cukup? Loh, kalau saudara pengeluaran lebih besar dari penghasilan tiap bulan, konsekuensinya adalah apa? Hidup pasti susah terus. Nggak akan pernah ada duit. Itu hukum tabur tuai. Jangan heran, saudara sekalian. Saudara datang ke gereja. Banyak gereja sekarang Injil kekayaan, kemakmuran, Injil kesehatan. Datang berdoa minta diberkati, bukannya kaya, minta diberkati sehat. Jadi saudara datang ke gereja terus minta diberkati sehat terus. Kalau saudara tiap hari makannya babi 3 lapis, makan kambing, makannya yang kolesterolnya setumpuk, nggak pernah olahraga, saudara
hukum tabur tuainya apa saudara konsekuensinya? Kemungkinan besar saudara akan punya banyak penyakit meskipun saudara minta diberkati sehat. Ini hukum alam kehidupan setiap umat manusia, hukum tabur tuai. Nah, saudara sekalian, hukum tabur tuai ini yang tadi kita bahas mengenai membangun pagar untuk tindakan kasih, ini berkaitan dengan hukum tabur tuai, saudara sekalian. Berkaitan dengan hukum tabur tuai. Seringkali saudara sekalian, contohnya yang tadi orang yang males, Paulus bilang jangan dibantu, ini hukum tabur tuai, saudara sekalian. Kalau dia malas, konsekuensinya apa? Dia akan kelaparan. Nah, kalau saudara intervensi, saudara bantu terus, apa yang akan terjadi? Dia akan malas terus. Nah, saudara sekalian, saya akan kasih contoh satu. Ya. Ada satu keluarga, dia datang ke pendetanya. Gitu, dia pendetanya, keluarga ini punya anak, umur anaknya sudah cukup besar, 25 tahun. Lalu suami istri bilang ke pendeta, tolong anak saya dibetulin. Kenapa? Rumahnya anaknya banyak persoalan. Nah, persoalannya apa? Punya masalah obat bius. Lalu sekolah berantakan sampai udah dipindahin dari sekolah satu favorit ke sekolah favorit lain, berantakan terus. Akhirnya lulus juga sekolah, cari kerjaan juga setengah mati. Udah bapaknya cari relasi, bantuin masuk, keluar, cariin relasi lagi, keluar masuk. Ini anak hancur-hancuran. Sudah jalan. Orang tuanya datang pada pendeta, bilang, pendeta tolong dibetulin ya anak. Mau didoain, mau dikhotbahin, mau diapain, terserah, pokoknya dibetulin ini anak. Diperbaiki. Nah, saudara sekalian, apa jawab pendeta itu? Pendeta itu bilang, yang perlu dibetulin sebenarnya nomor satu bukan anaknya. Tapi siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya tidak membiarkan hukum tabur tuai berjalan dalam kehidupan anak itu. Setiap kali ada sesuatu yang ada konsekuensinya, tabur tuai, konsekuensinya itu diambil oleh orang tuanya. Karena mereka mengasihi. Dengan tindakan mereka ambil konsekuensinya. Jadi kalau anak itu masuk sekolah favorit, gagal, konsekuensinya apa? Harusnya dia nggak naik kelas. Oleh orang tua, konsekuensi itu diambil. Dengan tindakan kasih yang luar biasa, tidak terbatas, anak ini dibantu. Masukin sekolah favorit kedua. Anak ini nggak mengalami konsekuensi tindakannya. Di sekolah favorit kedua timbul persoalan yang sama. Orang tuanya kembali intervensi. Karena dia punya tindakan kasih tidak ada batasnya. Ditolong, pindahin masuk sekolah ketiga. Akhirnya apa? Anak ini tidak pernah merasakan konsekuensi perbuatannya. Padahal ini adalah hukum kehidupan yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan manusia. Kalau manusia tidak mengalami hukum tabur tuai, hukum tindakan dan konsekuensi, dia tidak bisa bertumbuh selama hidupnya. Tidak bisa menjadi benar selama hidupnya. Nah, jadi saudara sekalian, tindakan kita yang mengasihi tanpa batas kadang-kadang mencelakakan orang yang dikasihi, bukan menolong. Saudara, sewaktu mau menolong, mesti lihat dulu, apakah pertolongan saudara itu mengganggu hukum tabur tuai? Apakah saudara dengan menolong mengambil konsekuensi? Nah, tentu saja saudara sekalian, kalau konsekuensi itu, misalnya ada sesuatu terjadi pada anak kita, lalu konsekuensi itu terlalu berat, mengancam jiwanya, mungkin kita akan ambil alih, karena akan mengancam jiwanya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang masih bisa ditanggung oleh anak-anak kita, sebaiknya saat itu kita bangun pagar, saudara sekalian. Batasi tindakan kasih kita. Dengan kita batasi, dia akan mengalami hukum tabur tuai, dia mengalami konsekuensi perbuatan dia, hukum yang Tuhan tentukan untuk terjadi dalam kehidupan setiap manusia, dia alami, dia bisa bertumbuh. Ini yang pertama. Kedua, saudara sekalian, yang disebut hukum tanggung jawab. Ini ada 2 ayat. Pertama 2 Korintus pasal 5 ayat 10,
Dikatakan kita semua akan tampil, hadir di tahta pengadilan Kristus. Karena setiap daripada kita akan diadili dan menerima atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik itu baik ataupun jahat. Lalu Galatia pasal 6 pasal 6 ayat 5 yang tadi dikatakan setiap orang harus menanggung beban tanggungannya sendiri-sendiri. Jadi di sini Saudara Paulus mengatakan apa? Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang Kristen itu harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan karena kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri, nanti setelah hidup ini berakhir, waktu Yesus datang kembali, dia akan adili kita, kehidupan kita, sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, karena kita punya tanggung jawab sendiri masing-masing, saudara, saya tidak boleh karena mengasihi seseorang, saya mengambil alih tanggung jawab orang itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia harus belajar bertanggung jawab atas kehidupan dia sendiri. Nanti dia nanti menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Jadi saudara sekalian, saya seringkali melihat orang tua ya yang mengasihi anak, demikian mengasihi anak sehingga segala sesuatunya dilakukan oleh orang tuanya, anaknya nggak perlu lakukan, orang tua yang udah lakukan, siapkan semuanya. Saudara, pertama saya merasa ini anak nanti kalau sudah besar, kalau orang tuanya hidup selama-lamanya masih oke, tapi kalau orang tua ini mati dulu sebelum anak ini besar, anak ini cilaka. Kenapa? Dia nggak pernah belajar bertanggung jawab untuk kehidupan dia sendiri. Itu satu. Kedua, anak ini karena dia tidak pernah belajar bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, selalu diambil alih oleh orang tuanya. Nanti waktu Yesus datang kembali, anak ini celaka. Anak ini celaka. Karena apa? Tuhan minta tanggung jawab setiap orang. Setiap orang Kristen bertanggung jawab atas kehidupan dan perbuatannya. Anak ini nggak bisa apa-apa. Nggak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, sewaktu saudara mengasihi seseorang, entah itu anak saudara, entah itu teman saudara, atau siapapun saudara mengasihi, dan saudara mau mengambil tindakan untuk mencerminkan kasih saudara, sebelum saudara ambil tindakan, saudara bangun pagar. Saudara tanya dulu, apakah tindakan kasih saya ini mengambil alih tanggung jawab mereka? Kalau anak itu masih kecil sekali, kita harus ambil alih tanggung jawab itu. Karena mereka belum bisa apa-apa. Tapi perlahan-lahan mereka semakin besar, pagar ini harus mesti makin kita perluas. Artinya apa? Semakin dia besar, pagar ini semakin meluas, semakin kita berikan dia belajar tanggung jawab sedikit demi sedikit. Sampai nanti pada satu saat kita lepas. Dia belajar bertanggung jawab sendiri atas kehidupan dia sendiri. Nah, banyak orang Kristen bukan hanya tidak dewasa dalam kehidupan, tidak dewasa dalam iman karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan mereka untuk apa? Bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Belajar bertanggung jawab atas kehidupan mereka mempunyai efek pada apa? Kedewasaan iman seseorang juga. Nah, saudara, ini dua hukum yang saudara harus ingat. Jadi, saya mau simpulkan. Dalam Tuhan kita harus mengasihi tanpa batas gitu. Semua kita kasih tanpa batas. Tetapi tindakan kasih kita harus ada batas. Nah, bagaimana membangun batas itu? Dua hukum Tuhan yang saudara ingat. Waktu saudara membangun batas. Hukum tabur tuai, seseorang yang saudara mau kasihi, mau tolong, dia harus menanggung konsekuensi perbuatan dia. Kita bisa tolong, tetapi tidak boleh 100% diambil konsekuensi. Saudara ambil 100%, saudara menjerumuskan dia. Tidak membantu dia bertumbuh. Kedua, sebelum saudara tolong, saudara lihat, apakah itu merupakan tanggung jawab yang harus dia lakukan sendiri. Kalau itu tanggung jawab yang harus dia lakukan sendiri, saudara jangan bantu. Saudara kalau saudara bantu, saudara nggak menolong dia, saudara bukan mengasihi dia. Sebenarnya saudara menjerumuskan dia. Di mulut mengasihi, tapi tindakan saudara, tindakan kasih saudara, menjerumuskan dia. Nah, bagian kedua firman Tuhan tadi.
saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, karena topiknya adalah mengasihi, lalu membangun pagar, membatasi dalam tindakan kasih kita, waktu Paulus mengatakan saling mendahului dalam memberi hormat, saudara sekalian, kita harus belajar menghormati orang baik, tapi Paulus di sini bukan mengatakan, oke, saya hormati, kalau ketemu orang saya belajar hormatin dulu, siapapun dulu saya, pagi, siang, malam, apa kabar, baik-baik saja. Paulus maksudnya bukan itu, gitu. Atau kalau ketemu siapa, wah kita nyungkem-sungkem hormat. Paulus maksudnya bukan itu. Maksud di sini mendahului dalam memberi hormat itu adalah apa? Respect, artinya menghargai. Menghargai apa? Menghargai pagar tindakan kasih yang dibangun. Nah, pertama kita harus belajar menghargai pagar yang harus kita bangun. Jadi maksudnya apa? Kita harus belajar menghargai kemampuan kita untuk mengatakan no daripada yes. Kemampuan mengatakan no ini harus kita hargai dan harus kita tumbuhkan. Nah, saudara, saya kasih satu rahasia. Saya baru baca tadi. Rahasia gini. Yang saya baca begini. Lebih mudah menarik no daripada menarik balik yes. Sudah ingat itu. Artinya apa? Kalau sekarang saudara bilang no, lalu setelah saudara dipikir, oh, musinya yes ini, atau mesti bantu sedikit, saudara ganti yes, it's okay, gampang. Tapi kalau saudara udah bilang yes, saudara bilang, wah, ternyata dia nggak layak dibantu, saudara berubah no, silakan saudara. Susah rubahnya, dan saudara di posisi yang serba susah. Belajar katakan no dulu, hargai kemampuan saudara untuk mengatakan no. Lalu kalau ada orang mengatakan no pada saudara misalnya, oh saya perlu bantuan nih, kok gereja nggak bantu sih, saya udah minta, majelis bilang no. Saudara hargai majelis itu bilang no. Hargai, jangan marah. Firman Paulus bilang, hargai satu dengan lain, jangan marah. Saudara boleh tanya, kenapa saya tidak dibantu? Kenapa saya ditolak? Mereka boleh jelaskan. Mungkin mereka merasa bahwa saudara nggak perlu dibantu karena saudara malas, bukan nggak mampu. Ada kerjaan yang dikasih pun saudara nggak mau. Saudara maunya diam-diam di rumah, dikasih makan, dikasih duit. Nah, saudara tanya dulu, kenapa saya punya permohonan untuk tolong dikatakan no. Jadi kalau orang lain mengatakan no, membangun pagar, Paulus mengatakan hormati itu. Saudara jangan marah, saudara jangan langsung gabruk meja, tapi saudara boleh tanya. Karena dengan saudara tanya, saudara bisa belajar apa yang saudara harus lakukan sehingga orang itu menjawab no. Nah, saudara, saya pikir firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita sudah bicara 45 menit. Saya terus terang berharap apa yang saudara pelajari firman Tuhan hari ini, hukum tabur tuai, hukum tanggung jawab, ini bisa menolong kehidupan saudara masing-masing, juga bisa menolong waktu saudara mendidik anak-anak saudara, juga bisa menolong dalam kehidupan bergereja, karena bergereja kita disuruh saling mendukung, tetapi jangan mendukung tanpa batasnya, gitu, saudara. Karena saudara sekarang sudah tahu kapan kita harus bangun pagar untuk membatasi tindakan kasih kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang kasih adanya, sehingga kami pun harus mengasihi di dalam Yesus dengan kasih yang tanpa ada batasnya. Tetapi juga Tuhan, kami berterima kasih. Kami belajar, meskipun kami harus mengasihi tanpa batas, tindakan kasih kami harus ada batasnya. Kami harus belajar membangun pagar untuk membatasi tindakan kasih. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami pelajari hari ini terdengar mudah, tetapi sewaktu kami lakukan nanti akan sangat-sangat sulit, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu yang bisa membantu, Tuhan. Supaya kami bisa menerapkan semua itu. Kami bisa menerapkan hukum tabur tuai
biar bagaimana hukum tabur tuai, hukum tanggung jawab itu bisa berjalan dengan baik dalam kehidupan setiap keluarga kami, anak-anak kami, maupun juga sesama saudara-saudari dalam Kristus di dalam gereja Isa Al-Masih. Terima kasih Bapak. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang terus bekerja, membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Nuh. Selanjutnya saya mau bacakan